Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita jumpa lagi dengan saya, Fadel Muhammad. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pengamatan dan pengalaman saya yang melihat bagaimana kegiatan-kegiatan entrepreneur atau kewirausahaan yang berbasis di kampus. Saya melihat bahwa ke depan ini, untuk menjadi seorang pengusaha harus berbasis kepada kampus atau ilmu pengetahuan. Karena ini merupakan kapabilitas yang merupakan persyaratan awal yang harus dimiliki. Saya mengamati langsung bagaimana mereka-mereka itu mengembangkan usaha dalam bentuk yang skala yang bisa dikatakan kecil atau pemula. Dan kemudian ada juga yang skala yang menengah setelah pemula ini tumbuh dan berkembang. Apa yang ingin saya katakan pada poin ini? Bahwa tidak mungkin seorang pengusaha itu langsung menjadi besar, tetapi dia harus bermula dari awal, dari yang kecil, dan tumbuh berkembang dengan baik. Mulai dari yang kecil, lama-lama menjadi bukit. Inilah pepatah yang sering kita dengar. Kegiatan wirausaha sebaiknya dimulai dari yang kecil, dari lingkungan yang tidak terlalu besar, seperti di lingkungan kampus. Siapa sangka mahasiswa-mahasiswa ini tidak hanya berkumpul untuk sesuatu yang tidak perlu. Mereka berkumpul, tukar pikiran, untuk meluangkan ide-ide yang sangat simpel untuk melakukan kegiatan wirausaha. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi tersebut menjadi kelompok-kelompok yang sangat produktif. Yang disebut dengan kelompok produktif adalah mereka-mereka yang kumpul membicarakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Misalnya membangun unit usaha, membicarakan mengenai hal-hal tertentu. Dan juga itu bisa muncul dalam kampus maupun di luar kampus. Jangan lupa, pengusaha-pengusaha besar kelas dunia itu selalu bermula dari yang kecil. Pengusaha-pengusaha besar di Indonesia pun demikian adanya. Lihat saja Pak Ciputra memulai usahanya dari garasi mobil. Saya bersama teman-teman juga membuat usaha buka teknik dari bengkel. Jadi kita awali dari yang kecil, setahap demi setahap tumbuh menjadi yang besar. Banyak sekali contoh yang kita dapat dari orang-orang sukses negeri ini. Sebagai seorang wirausaha yang masih belajar, kita tidak perlu takut untuk mencoba. Contohnya sahabat-sahabat kita di Institut Teknologi Bandung. Selain mereka sibuk mencari ilmu, mereka juga melakukan kegiatan wirausaha. Tidak ada kata malu bagi mereka. Mereka melakukan dengan senang hati dan dapat menghasilkan pundi-pundi emas. Memang kisarannya tidak terlalu besar, tetapi sangat cukup, bahkan lebih untuk kehidupan mereka di waktu kuliah. Kegiatan ini dapat berlangsung sampai saat ini tidak lepas dari peran alumni yang banyak membantu. Melalui wadah unit kegiatan mahasiswa menjadi tempat bimbingan itu terjadi. Hai, saya Ira, usia 35 tahun. Saya adalah pembina UKM Center ITB. Saat ini anggota kami sudah mencapai 300 binaan. Di ITB itu, saya merasakan sendiri dan saya mengamati saat ini. Banyak kegiatan-kegiatan di kampus berupa unit kegiatan kemahasiswaan yang menimbulkan spirit atau semangat entrepreneur kewirausahaan. Ini merupakan embrio atau ini merupakan awal yang baik daripada memulai sebuah kegiatan kewirausahaan. Ternyata tidak saja di kampus ITB. Saya mengamati bagaimana kelompok kewirausahaan di UI
demikian juga di Gajah Mada, di Brawijaya, saya lihat di kampus-kampus, di koperasi-koperasi. Menjadi entrepreneur yang baik itu harus memiliki kapasitas, harus memiliki kemampuan, dan kemampuan yang terbaik adalah diperoleh ketika kita masih berada di kampus atau menjadi mahasiswa. Dari pengalaman yang saya alami, yang saya sebut dengan siklus entrepreneur. Entrepreneur itu diawali dengan kapasitas atau kemampuan. Orang itu bisa menjadi seorang pengusaha harus memiliki kemampuan yang ada pada dirinya. Kemampuan, kemauan, ini merupakan modal dasar yang ada. Kemudian kesempatan. Kita lihat di sini banyak di kampus itu ada kesempatan-kesempatan, ataupun di luar di masyarakat. Kesempatan itu dapat diraih dengan dua cara. Kita meng-create, kita membuat kesempatan, atau tiba-tiba ada kesempatan datang kepada kita. Ini harus kita raih dengan baik. Dan ketiga, kita mengatur strategi dengan baik agar supaya tahapan demi tahap kita tumbuh dan berkembang. Siklus inilah, apabila kita mengatur strategi dengan baik, maka kapasitas kita akan tumbuh menjadi lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Kesempatan makin besar datang kepada kita. Kita mengatur lagi strategis. Ini disebut dengan siklus entrepreneur atau siklus kewirausahaan. Pesan saya pada episode kali ini adalah langkah kecil untuk menuju tujuan yang besar. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kirimkan pada email berikut ini atau website berikut ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.